class today. Before we start our class today, let's have a prayer first. Let's pray. Begin. Finish. Okay, I'll share my screen to you all. Baik. Is my PowerPoint clear in your screen? Give me confirmation, give me thumbs up if you can see my PowerPoint clearly. Jelas ya? Baik. Saya izin mau BAB siapa nih? Oh, Alif Sehan ya, silakan BAB dulu. Baik, jelas ya PowerPoint Mister ya. Nice. Oke, mari kita mulai dulu dengan sebuah pemanasan. Ini ada sebelah kiri ada uang, bukan uang ya, gambar uang 100 ribuan. Sebelah kanan ada gambar uang 20 ribuan, 2 lembar. Nah, kalau misalnya kalian menukarkan uang 1 lembar 100 ribuan, kemudian ditukar dengan 2 lembar 20 ribuan. What do you think? Bagaimana pendapat kalian? Rela? Harus kamar. Rugi kata Kenapa rugi, Vivi? Uang 1 lembar 100 ribuan ditukar dengan 2 lembar 20 ribuan. 100 ribu jadinya cuma 40 ribu, rugi ya. Harusnya berapa lembar 20 ribuannya kalau mau ditukar 1 lembar 100 ribu? 5 lembar. Thank you, Vivi, Radin, Reza. Oh, ini ada. Harusnya 5 lembar ya, 20 ribuannya ya. Nah, kalau misal kasusnya 1 lembar 100 ribuan, ditukar 2 lembar 20 ribuan, ini kita istilahkan sebagai tidak setara. Nah, baru kalau misalnya 5 lembar 20 ribuan seperti ini bisa kita bilang setara. Nah, gitu ya. Assalamualaikum, Sir. Halo, Yasin. Halo, Sir. Kita lanjut ya. Nah, yang tadi yang Mister, ini ada 5 gambar, 5 lembar 20 ribuan. Bisa Mister singkat penulisannya jadi 5, angka 5 sini ya, 20 ribuan. Sekarang kalau misalnya Mister mau menukarnya 100 ribu dengan 50 ribu, berapa lembar 50 ribu yang perlu kita siapkan? Yes, exactly. Easy ya, 2 lembar ya, namanya pemanasan ya. 2 lembar. Kalau misalnya yang Mister mau tukar adalah 10 ribuan menjadi berapa nih? 50 ribuan. Perlu berapa lembar nih 10 ribuan? 5 lembar, of course. Nah, supaya setara ya. Kalau misal 20 ribuan sama 50 ribuan, berapa lembar 20 ribu, berapa lembar 50 ribu supaya setara pertukarannya. Iya, nggak setara ya. Ini berarti berapa lembar? Biar setara, 20 ribuannya berapa lembar, 50 ribuannya berapa lembar. Oke, Vivi 5 dan 2. Aubrey 5 dan 2. Baik. Benar lagi nih ya. 5 lembar 20 ribuan tukar dengan 2 lembar 50 ribuan. Gini ya. Yang lain sepakat? Nggak ada yang jawab nih. Baik. Sepakat ya. Oke. Sekarang kalau misalnya kayak gini kasusnya. Nah, 1 lembar 50 ribuan mau ditukar jadi 20 ribuan sama 10 ribuan. 20 ribuannya berapa, 10 ribuannya berapa?
Nah, ini jawaban Iis. 2 lembar 20, 1 lembar 10. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Vivi juga 20.000-nya 2 lembar, 10.000-nya 1 lembar. Praja juga sama, oke. Nah, ini ada jawaban lain nih, Vivi punya 2 jawaban. Yang pertama, ininya 20.000-nya 2 lembar, tapi 10.000-nya 1 lembar gitu ya. Atau di sini 20.000-nya 1 lembar, 10.000-nya 3 lembar. Boleh ya? Yang penting setara. Nah, kalau pertukaran uang, kriteria setara itu adalah nilainya sama, yang penting gitu ya. Sama-sama 50 ribuan. Mau berapapun jumlah lembarnya, yang penting sama nilainya. Itu kita sebut setara untuk pertukaran uang. Nah, sekarang kita masuk nih materi kimianya. Kalau kriteria setara untuk persamaan reaksi kimia, gimana ya? Nah, ini dia. Syarat setara suatu persamaan reaksi kimia. Kalau tadi pertukaran uang, sekarang kita masuk ke persamaan reaksi kimia. Syarat setaranya adalah jumlah atom di reaktan harus sama dengan jumlah atom di produk. Oke, coba kita cek ya contoh ya. Sambil kita review materi kita. O2 menjadi O3. Sebelum kita tentukan setara atau tidak, tentukan dulu reaktannya siapa, produknya siapa. Bisa dituliskan di kolom chat. Reaksi ini reaktannya siapa, produknya siapa. Oke, Fitri Nur Askia udah jawab dia. Fatima, nice. Reaktannya O2. Yang kiri ya, sebelah kiri tanda panah. Produknya adalah O3. Sip. Tiara, thank you. Nah, sekarang kita cek ada atom apa saja di reaktan. Ada atom apa saja di produk. Sama-sama O ya, sama-sama O. Nah, sekarang kita cek. Tadi definisi setara, kita balik bentar ya. Definisi setara adalah jumlah atom di reaktan dan di produk adalah sama. Nah, kalau di reaktan ini jumlah atom O-nya berapa? Jumlah atom O-nya 2. Nah, di reaktan O-nya ada 2. Kalau di produk O-nya berapa? 3. 2 sama 3 beda, berarti ini reaksinya setara atau tidak? Tidak. Nah, kita ya tidak setara. Sekarang dengan cara yang sama, tentukan ini reaksinya setara atau tidak. Iis udah jawab, Tima udah jawab, Tiara udah jawab, Nur Faizah udah jawab. Oke, baik. Tidak setara ya. Oh. Yang ini. Tidak setara juga ya. Setara juga. Kalau reaksi ketiga ini, atom mana yang menyebabkan jumlahnya nggak setara? Atom apa? Atom O ya? Iya benar. Yang sebelah kiri ini ada 4 O-nya. Sebelah kanan cuma 2. Oke, next. Kalau reaksinya ini, setara atau tidak ya? Ya, Fatimah, Tiara, Praja, Fitri Noraskia, Aubre, Iis. Wah, kompak nih. Setara ya, benar. Ini adalah yang setara. Oke. Kalau ini. Nah, setara juga ya. Good job. Nah, udah mulai semakin cepat nih menentukan setara atau tidak ya. Oke, mari kita lihat salah satu contoh reaksi yang setara. Ambil contoh ini ya. Nah, kalau reaksi yang setara itu tadi di depan senyawa-senyawanya ini. Oh, oke, ada yang nanya. Bentar ya, kita balik dulu ya.
Kenapa setara, Sir? Yang ini ya, yang reaksi kelima ini ya. Nah, kita lihat kalau yang reaksi kelima ini, kita cek ya, kita cek sama-sama ya. Ini kan sebelah kiri atau reaktan, yang ini kanan atau produk. Nah, ada atom N, ada atom H. Yang kanan juga sama, ada N sama H. Coba kita cek jumlah atom N di sebelah kiri, di reaktan ada berapa? Ada 2 ya, ini ya. Nah, ada 2. Kalau jumlah atom H-nya yang di kiri, ada 6. Nah, dari sini ya, 3 dikalikan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Sekarang kita lihat yang di sebelah kanan. N-nya ada berapa atomnya? Ya, benar. Ada 2, benar ya. Ini ada angka di depan. Sama kalau N-nya di sini nggak ada angka nih, artinya apa? 1 di sini. Nah, jadi 2 kalikan 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Kalau yang H, 6 juga. Nah, ini ada angka 2 di depannya. Dikalikan angka kecil yang belakang ini. Nah, angka kecil yang belakang ini adalah punyanya atom yang di depannya. Punyanya H ya, berarti 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Nah, jadi jumlah N yang di kiri 2, yang di kanan 2. Jumlah H yang di kiri 6, yang di kanan 6. Sehingga kalau jumlah atomnya sama, dia disebut setara. Oke. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan lagi ya. Sip. Kita balik lagi ke sini. Salah satu contoh setara. Nah, di depan Fe, di depan O2, di depan Fe2O3, itu kan ada angka-angka tuh 4, 3, 2. Nah, itu kalau di sini, kita sebutnya dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksi. Kalau di matematika kan ada juga ya, koefisien. Itu yang angka di depan variabel. Misal 2x, nah itu koefisiennya 2. 3x, koefisiennya 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau ini koefisien juga namanya yang di depan senyawa atau di depan rumus kimia. Tapi namanya koefisien reaksi. Nah, kalau ditanya berapa koefisien Fe, jawabnya adalah 4. Koefisien reaksi O2, jawabnya adalah 3. Koefisien reaksi Fe2O3, jawabnya adalah 2. Nah, ini ya. Koefisien reaksi Fe 4, koefisien reaksi O2 adalah 3, koefisien reaksi Fe2O3 adalah 2. Sekarang, nah, coba kalian tentukan koefisien reaksi dari zat-zat yang ada di reaksi bawah. Silakan, kalian identifikasi dulu ya. Kalau sudah dapat, tuliskan di kolom chat. Koefisien reaksinya N2 berapa, H2 berapa, NH3 berapa. Oke, Salma, udah. Salma dan Ananda sudah. Aubrey, Yusuf, Tiara, oke. Fitri Nur Askia. Baik, Faja udah juga, dia udah juga, Emis udah juga, Alif Sehanta, mantap. Sip. Nah, iya sudah juga. Kita bahas ya, kita bahas ya. Kalau untuk yang H2 jelas nih, H2 ini angka di depannya ada 3, ya udah ini 3. Kalau NH3 jelas di depannya ada angka 2. Nah, kalau N2 nggak ada angka nih di depan. Nah, ini perlu catatan ya di sini ya. Kalau di depan senyawa nggak ada angka, artinya dia 1. Nah, artinya 1 ya. Kalau nggak ada angka, nggak ada koefisien, artinya 1. Sama kayak di matematika. Kalau 2x, koefisiennya 2. 3x, koefisiennya 3. Tapi kalau x saja, koefisiennya 1. Sama kayak ini. N2 doang nih, nggak ada angka di depannya. Maka koefisiennya adalah, yang saya kasih warna yang lain, 1. Nah, gitu ya.
Baik. Kita cek dulu, silakan persiapkan buku catatan kalian, kerjakan di buku catatan latihan soal ini. Menentukan koefisien reaksi tiap-tiap zat. Silakan. Mister kasih waktu 5 menit ya. Kebanyakan nggak 5 menit ya, 5 menit dulu deh. Jadi kalau kebanyakan ya bisa untuk menuliskan jawabannya di kolom chat atau buat tanya-tanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Silakan kalian kerjakan dulu ya. 5 minutes from now. Welcome Gavrila. Woi, udah ada yang menjawab nih. Mantap. Yos. Ntar ya, Mister cek dulu ya. Langsung banyak nih. Padahal baru 3 menit. 2 menit baru. Mister cek dulu ya, satu-satu ya. Oke, Vivi benar. Mauliani sama Nahda. Oh, I see. Oke, nanti kita bahas. Tenang. Hei. Praja, iya emang bener. Ini setara semua ya. Tapi tentukan koefisien reaksi masing-masing zat. Koefisien reaksinya ya. Jadi kayak misalnya yang A ada 3O2 menjadi 2O3. Nah, ada O2 sama O3 nih. Koefisien reaksinya O2 berapa? Koefisien reaksinya O3 berapa? Gitu ya, Praja ya. Oke, jawabannya I sekarang. Cek. Oke, udah benar Is. Aubrey udah benar juga. Tiara udah benar juga. Oke. Wow, masih banyak nih yang menjawab nih. Koefisien reaksi ya, bukan jumlah atom ya, koefisien reaksinya. Jawabannya Salma dan Ananda benar. Fatimah benar. Oke, Fitri Nur Askia benar. Sendia.
Nah, Mister cat aja ya. Yasin, oke nomor 1 benar Yasin. Fitri Noraskia, A, B, C benar. Raditya benar juga, mantap. Oke. Baik, kita bahas aja ya, kita bahas ya. Beberapa mungkin masih kebingungan. Enggak apa-apa, it's okay. Kalau misalnya Mister menanyakannya adalah koefisien reaksinya saja, koefisien reaksinya aja, maka yang perlu kalian lihat adalah angka di depan zat. Nah, zat itu yang mana? Zat itu ya rumus kimianya itu. Misal yang A ini ada O2. Ini zatnya nih O2. Angka di depan zatnya adalah angka 3, berarti koefisien reaksinya dari O2 adalah 3. Gitu. Kalau sekarang O3, 3, cek angka di depannya berapa? O2, berarti koefisien reaksi dari O3 adalah 2. Sesimpel itu. Ini ya. Sama juga dengan yang B. Koefisien reaksi HCl. Nah, kalau nggak ada angkanya gini, HCl berarti artinya 1. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi yang ini, yang nomor 3 misalnya koefisien reaksinya CO2. Maka angka di depan CO2, ini CO2-nya angka di depannya O2. Nah, gitu. Ini cuma mengidentifikasi koefisien reaksi. Baik. Koefisien reaksi, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oh, yang B baik. Sir, yang H2 itu berapa? Oh, yang ini ya. Misalnya yang H2, ini yang H2O maksudnya ya, yang ini ya, zatnya H2O. Nah, kalau zatnya H2O, kita lihat angka di depan H2O ada nggak? Kalau nggak ada, artinya dia koefisiennya 1. Nah, 1. 1 ya. Kalau nggak ada, berarti koefisiennya 1. NaCl juga sama nih, koefisiennya adalah 1. NaOH koefisiennya adalah 1 juga. Itu yang reaktan dan produk ini koefisien reaksinya gabung atau pisah, Sir? Pisah. Bukan cuma reaktan sama produk ya, bukan cuma reaktan sama produk, tapi tiap zat pisah-pisah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang B, ya berarti ada koefisien HCl, ada koefisien NaOH, ada koefisien NaCl, ada koefisien H2O. Jadi tiap zat bahkan terpisah-pisah koefisiennya ya, tidak gabung jadi 1. Berarti koefisien reaksi C2H4 juga 1 ya, Sir? Yap, benar banget. Koefisien reaksi C2H4 juga 1. Yes. Tiap zat, ya benar Yusuf, tiap zat. Bukan tiap atom, bukan tiap atom ya. Bukan tiap atom, tapi tiap zat. Angka yang ada di depan tiap zat. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Yuk. Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Sir, yang 2H2O itu 1 kah, Sir? Oh, bukan. Kalau 2H2O, zatnya cuma H2O aja. Nah, cuma H2O aja zatnya. Nah, berarti angka di depan H2O ini berapa? 2. Nah, ini bisa dibilang mirip kayak yang dibilang Yusuf di kolom chat.
Yang koefisien zat atau koefisien reaksi ini yang angka besar kasar, ya benar angka yang besar. Pokoknya angka-angka besarnya adalah koefisien reaksi gitu ya. Tinggal siapa pemiliknya. Pemiliknya adalah zat-zat yang ada di sebelah kanan dari angka tersebut. Kalau 2H2O berarti dia koefisiennya H2O. Koefisien H2O adalah 2 karena ada angka 2 di depannya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan terkait koefisien reaksi? Ini Praja nih. Thank you Praja. Koefisien reaksi angka di depan zat. Oke ya. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. Clear? Oke deh. Kita lanjut. Nah, sekarang ini. NO2 menjadi N2O4. Tadi kita udah cek ya. Tapi coba nggak apa yang biar yang baru datang bisa juga menyimak. NO2 menjadi N2O4. Setara atau tidak? Dia tidak, Vivi tidak, Tiara tidak. Enggak ya, enggak setara ya. Tidak setara. Sekarang pertanyaannya adalah, how do we make the reaction setara? Gimana sih kita membuat reaksi yang enggak setara ini jadi setara? Sama kayak uang tadi, tinggal ditambah aja berapa jumlahnya gitu ya. Tapi kalau ini kita ubah koefisiennya sehingga jumlah atomnya sama. Sama. Gitu ya. Ini langsung nih dari Gavrila. Sir, tambahi angka 2 di depan NO2. Gini ya. Sip, dah. Setara ya, gini ya. Tapi coba kita cek kalau ditambah angkanya. Kita cek jumlah N, jumlah O di kanan sama di kiri. Jumlah N di sebelah kiri. Ada angka 2 di depan. 2 dikali N-nya di sini cuma 1. 2 kali 1 berarti 2 ya. Kalau jumlah O-nya yang sebelah kiri. 2 kali 2 berarti 2 kali 2. 4. Nah gitu ya. N-nya sebelah kanan jelas ini cuma 2. O-nya sebelah kanan 4. Nah berarti 2, 2, 4, 4. Sudah setara. Good, benar. Diubah koefisiennya ya, tambah 2. Sekarang kita ke reaksi yang lebih kompleks. Nggak kompleks sih, sama-sama sederhana sebenarnya. Kalau kayak gini, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat reaksi ini setara? Koefisien zat mana yang perlu diubah atau diganti? KVP, depan O-nya tambah 2. Oke. Tanda plus di sini tidak boleh dihilangin ya. Tanda plus tetap tanda plus. Jadi ini ada N2O4, N2 sama O2. Baik, tambah angka 2 di depan. Gini ya. Kita cek dulu sama-sama biar clear ya. Yang sebelah kiri ada N sama O. Sebelah kanan ada N sama O juga. Jumlah N di sebelah kiri jelas nih ada angka 2 di N-nya. 2. Jumlah O ada 4. Nah, sekarang yang di sebelah kanan nih. Jumlah N-nya 2 ya. Jumlah O-nya ada 2, tapi depannya ada angka 2. Berarti saling dikalikan. 2 kali 2. Hasilnya 4. Nah, udah setara. N-nya sama-sama 2, O-nya sama-sama 4. Sip. Jadi ini emang tidak ada ini ya. Jadi Sir, ini ada pertanyaan. Jadi Sir, kita boleh nambah koefisiennya di reaktan dan produk ya Sir? Bebas aja berarti. Yes, bebas aja. Koefisiennya silakan kalian ubah-ubah di reaktan maupun di produk supaya jumlah atom yang di reaktan sama di produk sama. Gitu ya. Jadi ini memang tidak ada rumus khusus ya, cuman tinggal kalian tahu setara itu seperti apa, terus koefisiennya kalian ubah-ubah gimana. Nah, sekarang ini. Ini nggak setara juga nih, tapi gimana cara membuatnya setara ya? Kalian coba dulu dicoret-coret gitu ya.
Oke, udah ada yang memberikan usul di kolom chat. Baik. Mister tampung dulu ya usulannya di kolom chat ya. Oke. Oke, baik. Thank you. Yasin, thank you. Fitri Nuraskia. Thank you Jessica dan Mutia. Thank you Nahda. Oke. Koefisiennya tidak hanya satu yang diubah boleh ya. Misal ini semua mau diubah angkanya koefisiennya boleh. Oke, ada yang mengusulkan. Yuk kita bahas ya. Ada yang mengusulkan tambah angka 2 di depan C. Set. CO2 maksudnya, depan CO2. Tambahin angka 2 di depan H2O, set. Oke, sini. Kita cek ya. Udah ini aja. Ini usul-usul dari kolom chat nih. Kita cek kalau misalnya sudah ya, kita cek. Oke. O-nya nggak tahu cara nambahnya, Sir. Oke, baiklah. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. C, H, O. Ini juga ada C, H, O. Mari kita identifikasi jumlahnya masing-masing. C sebelah kiri. 1 ya. C sebelah kanan. 2. Nah, udah nggak setara nih pasti nih. Gimana supaya C-nya dulu deh. C-nya dulu. C-nya nggak usah ditambah apa-apa, seru gitu ya. Baik, ini dicoret berarti ya. Nggak usah ditambah apa-apa, berarti ini jadi 1. Nah, kan gini. Oke, C-nya udah setara sama. Sekarang H di sebelah kiri ada 4. H di sebelah kanan 2 kali 2, 4 juga. 2 kali 2. Sekarang O-nya. O di sebelah kiri ada 2, O-nya di sebelah kanan ada dari CO2 2 ditambah dari H2O 2 juga 4. Nah, ini 4 sama 2. 2 sama 4. Ini 2 sama 4 ya. Oke, gini dulu deh. Kalau misalnya O-nya yang di kiri 2, O yang di kanan 4, yang di kiri kan lebih kecil ya. Nah, kita pertanyaannya kayak gini, kalau untuk menciptakan reaksi ya. Berapa O yang ada di sebelah kiri, berapa dengan angka berapa O sebelah kiri dikalikan supaya jumlahnya sama dengan O sebelah kanan. Dikali 2. Dikali 2, berarti di depan O sini kalikan 2. Gitu ya. Nah, kalau udah dikali 2 jadinya 4 setara. Oke, gitu ya. Baik. Ada yang bertanya tadi, Sir, itu harus dipisah-pisah ya? CHO, CHO. Well, kenapa dipisah-pisah? Dipisah-pisah itu adalah untuk ngecek jumlah atom C-nya sama nggak di kiri dan di kanan. Jumlah atom H-nya sama nggak di sebelah kiri sama di kanan. Kayak gitu. Jadi emang perlu kita pisah-pisah. Tapi kalau kalian bisa menghitung tanpa menulis terpisah ya nggak apa-apa. It's okay. Ya, jadi ini udah setara nih. Ya, udah setara. Nggak ada rumusnya untuk menyetarakan, nggak ada rumusnya. Cuman ada caranya bermacam-macam. Kalau yang ini, nah ini lebih kompleks nih. Silakan coret-coret dulu catatan. Kalau udah nemu, silakan masukkan jawabannya di kolom chat.
Oh ya, biar jawabnya kalian enak, langsung aja ya. Kalian jawabnya pakai angka aja, dari kiri ke kanan. Ini kan ada 4, berarti kalian nanti punya 4 angka. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalian tulis saja, berarti koefisiennya ini 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi kalau kalian nulisnya adalah ininya nggak diubah, berarti 1, 2, 3, 1. Nulis di kolom chatnya ya, biar enak aja. Nulisnya kalian nggak terlalu ribet dengan senyawa-senyawa kimia ini. Jadi langsung pakai angka. Silakan. Coret-coret. Mister kasih waktu ini ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi untuk mencari koefisien yang setara untuk reaksi ini. Kalau nanti udah 2 menit, kalian bingung ya bilang aja sih bingung. Sir, saya udah sampai sini tapi bingung. Nggak bisa menyetarakan yang atom ini. Nanti kita akan bahas. Tenang, ini masih pembahasan. Mentok saya, Sir, ya. Nggak apa-apa, mentok. Tenang, habis ini dibahas. Tapi kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Saya kasih waktu 2 menit. Hei, Jos, ini udah ada yang nemu nih. Mantap. Oke. Vivi, Sendia, Ahmad Pramuja, Mauliani. Oke. Hai Tiara, baik. Jessica Samutia, oke. Ada yang stuck, ada yang setengah benar, ada yang sudah benar. Oke, yang udah benar silakan kalian tetap pakai ini ya. Pakai cara kalian itu ya, yang kalian ngerti ya. Nah, tapi yang stuck-stuck ini, Mister tunjukin cara Mister biasanya untuk menyetarakan. Karena emang nggak ada rumusnya ya, menyetarakan reaksi kimia. Oke, baik. Mister akan bahas dengan cara Mister. Tapi kalau kalian udah punya cara, pakai cara itu aja. Kalau Mister biasanya identifikasi dulu nih. Mister biasanya buat tabel kayak gini ya. Tabelnya sini aja deh. Set. Kita identifikasi dulu. Ini di sebelah kiri reaktan. Ini di sebelah kanan atau produk. Atom-atomnya ada apa aja nih? Fe, O, H, sama Cl. Gini ya. Yang pertama adalah Mister identifikasi dulu jumlah masing-masing. Jumlah masing-masing ya. Oh, ini ada yang nanya. Kalau yang dalam kurung, gimana ngitungnya, Sir? Dalam kurung itu ngitungnya ya gini. OH dalam kurung ada angka 2. Berarti 2 ini miliknya O dan miliknya H. Gitu ya. Jadi O-nya ada 2, H-nya ada 2. Gitu ya. Nah, kita hitung sekarang. Di reaktan FO cuma ada 1. Di produk FO 1. Wah, aman ya FO ini. Sekarang yang O. Di reaktan ada 2 kali 1, 2. Kalau di produk ada 1. Tulis 1. Nah, nyampe sini nih. Udah tidak setara ya kan? Udah nggak setara kan? O yang di reaktan 2. O yang di produk 1. Berarti 1 supaya jadi 2 dikali berapa? 2. Kali 2. Ya udah, berarti di sini kasih angka 2. Tek. Gitu ya.
Nah, kalau di sini kasih angka 2, dihitung lagi ulang. FE-nya 1, FE-nya 1, nggak berubah ya. O-nya tetap 2, O-nya yang diproduk berubah jadi 2. Baru dilanjutkan ke H. H yang di reaktan ada 2 tambah 1. 2 tambah 1, hasilnya 3. Gitu ya. Terus yang di sebelah produk, hanya sekarang ada 2 kali 2. Terpengaruh ya sama yang tadi ya, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, udah nggak setara nih. 3, 4. Oke, 3 jadi 4 nih gimana ya berarti ya? Lihat, tapi di sini terpisah ya ini ya. Ini 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Maka bisa kita lihat nih kalau misalnya yang di sini kita tambahin 2, maka hanya berubah jadi 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Ya kelebihan, berarti bukan di sini yang ditambah. Berarti yang ditambah di H yang satunya. Kasih sini. 2 kali 1. Berarti sekarang di sini ada 2. Reaktannya yang FeOH 2 kali, hanya ada 2. HCl sekarang hanya dikali 2. Berarti 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4. Sama-sama 4. Cek lagi Fe 1. 1. O-nya 2. O-nya tetap 2. H-nya yang di sebelah kiri 2 kali 1, 2 kali 1. 4. H yang di sebelah kanan 2 kali 2. 4. Ya sama ya, sampai sini ya. Nah, 4. Sekarang kita cek jumlah Cl-nya. Cl sebelah kiri 2 kali 1. 2. Cl sebelah kanan nih ada angkanya. 2. Nah, udah setara semua. Berarti setaranya adalah 1, 2, 1, 2. Gini ya. Koefisien FeOH 2 kali 1, koefisien HCl 2. Koefisien FeCl2 ini 1, koefisien H2O 2. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Oh, mau ke toilet silakan, yang mau ke toilet. Silakan kalau ada pertanyaan terkait soal ini. Jadi emang nggak ada cara khusus ya untuk mengerjakan soal ini. Sir, berarti yang boleh ditambahkan cuma koefisien aja ya, Sir? Yes, benar. Yang boleh diubah-ubah cuma koefisien aja. Nggak boleh angka-angka kecilnya. Iya, tidak boleh angka-angka kecilnya. Kenapa? Karena begini. Kalau misalnya H2O. H2O itu adalah dalam satu molekul, misalnya ini ya, satu molekul, ini ada hanya 2, O-nya 1. Ini adalah air, partikel air gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ubah H2O2, nah ini adalah molekul yang lain, namanya peroksida, bukan air lagi. Jadi angka-angka kecil itu mempengaruhi sifat zatnya apa. H2O itu air, H2O2 bukan air, namanya peroksida. So, untuk menyatakan reaksi, kalau kita ubah angka-angka kecilnya itu artinya kita mengubah reaksi yang terjadi dan itu nggak boleh. Yang kita boleh ubah hanyalah jumlahnya, jumlah atomnya, koefisien reaksinya, gitu ya. Kalau yang diubah angka-angka kecil nggak boleh, karena itu reaksi yang berbeda. Oke, H2O air, H2O2 bukan lagi air. Gitu ya. Apakah sudah menjawab? Jadi yang harus diubah, yang boleh, bukan harus ya, boleh diubah adalah koefisien reaksi. Yang angka yang gede, Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, exercise dulu ya kita ya. Exercise dulu.
Nah, ini nanti aja ini nanti aja. Sekarang eksersis dulu. Yang ini. Nah, ada 3 nomor doang. Silakan kalian kerjakan dulu di buku catatan. Kerjakan dulu di buku catatan. Mister kasih waktu karena ini menyetarakan ya, mungkin 7 menit dulu lah ya, 7 menit dulu ya, 7 menit. 7 menit dulu. Nanti kalau tidak cukup baru. Kalian kerjakan di buku catatan. Oh ya, buku catatan kalian jangan sampai hilang ya. Nanti jaga-jaga buat dikirim di GC. Just in case saja. Silakan kalian kerjakan, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Jawab kalau menjawab di buku catatan, silakan langsung aja ditulis reaksi setaranya seperti apa ya. Caranya lakukan dicoret-coret. Karena caranya beda-beda ya. Ya, orang punya cara yang beda-beda. Oke, tersisa 6 menit. Silakan. Have your time, 3 soal lagi ya. Ada 33 partisipan. Tapi ini ada yang double ya. Oke, yang double pastikan nama kalian tertulis semua ya di chat di partisipan. Mantap, Iis nomor 1 benar. Sendia nomor 1 benar, good. Jessica nomor 1 benar, oke. Mantap, benar nomor 1 bisa semua nih. Belum deh, baru 3. Oh, 4 nih, Raditya. Oke, Raditya benar. Nomor 1. Fatimah Nabila nomor 1 benar juga. Nanti yang jawabnya kurang tepat Mister ini ya, Mister respon secara chat pribadi ya. Peter Nuraskia benar. Kalian boleh mengubah ini ya, misal mau diubah semua NaO2 sama Na2O, mau diubah semua koefisiennya boleh. Mau diubah doang yang Na-nya doang boleh. Mau diubahnya O2-nya doang boleh, atau Na sama O2-nya boleh. Gitu. Bebas mana yang mau kalian ubah koefisiennya. Mantap Radit, nomor 2 benar. Bentar ya. Cepat sekali. Jessica nomor 2 benar. Lanjut. Pinkananda nomor 1. Nomor 1 ada yang benar tapi ada yang kurang. Mau lihat nih.
Beberapa Mister respon di kolom chat ya. Oke, Cynthia benar nomor 2. Najwatun benar, Najwatun nomor 2 ya itu ya. Fatimah benar, Fatimah, tapi kayaknya ada typo di situ. Itu F2 ya, bukan FE ya. Cek Fitri Nur Askia. Oke, Fitri Nur Askia nomor 2 sebagian benar. Mister Chat ya, Mister Chat ya. Mantap, Sendia nomor 3 benar. Jos. Ini Pramuja. Pramuja cek lagi yang nomor 1. Nomor 2, 3-nya udah benar. Tiara Jos, benar Tiara. Vivi benar, nomor 1 sampai 3, mantap. Oke, Radit benar, Jos. Tapi pastikan kalian nulis juga di buku catatan ya. Nulis persamaan reaksi yang benernya. Oke, Jessica benar. 1 sampai 3, mantap. Wah, udah banyak yang benar ya, Jos, Jos, Jos. Oke, kita lihat waktunya. Oke, sudah 7 menit ya, udah 7 menit. Salbella nomor 1 benar, good. Masih dikit tadi yang ngirim di kolom chat. Silakan kalau yang mau ngirim, boleh. Yang mau ada pertanyaan, silakan. Yang mau ditanyakan bagian mana? Oke, baik. Salbella nomor 2 benar. Jos. Oke, kita bahas ya. Sepertinya yang bermasalah, yang agak ada masalahnya itu, nomor 1 tadi udah banyak yang benar. Nomor 2 kali ya, nomor 2 aja kita bahas. Nomor 2 kita bahas. Sama kayak yang tadi ya, kalau Mister caranya itu sama aja. Ada atom cek ya, bentar ya. Mana pulpen? Nah ini ya, pulpen sudah terlihat. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini untuk nomor 2 ya. Ada atom N, H, F, ini juga N, H, F. Oke.
Oke, Gavrila benar nomor 1 sampai 3. Good. Kita lihat pembahasannya. Yang sebelah kiri N-nya ada berapa? Satu ya N-nya. N-nya ada 1. Terus N yang di sebelah kanan ada 1 juga. Nah, N-nya aman nih N-nya. N-nya aman. Terus H di sebelah kiri ada, ini berapa masuk jawabannya? Mister sambil cek ya. Fatimah nomor 3 benar. Khalif Sehan, good job. Nomor 1 dia benar. Kita lanjut. Yang H. Yang sebelah kiri ada berapa? 3. 3. Sebelah kanannya ada? 1. 1. Berarti yang mana yang harus dikalikan dan dikalikan berapa? Yang di kiri 3, yang di kanan 1. Berarti yang kanan harus dikali berapa nih? Dikali 3. Dikali 3. Nah, kali 3-nya di mana? Hanya, oh ya di sini kali 3-nya. Lewat tambah koefisien. Nah, gini ya. Kali 3. Berarti sekarang ini berubah jadi 3. Oke, sekarang tinggal F. Kita hitung F-nya. Sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan ada 1. sebelah kanan. Ayo. 4, 4, 4, 4. 3 ditambah 1. Ya, di depan HF udah ada angka 3 ya. 3 tambah berapa harusnya berarti? 1. 3 tambah. Nih ada 3 nih, berarti 3 dikali 1 dulu sebelum ditambahkan. Look. 3 HF, berarti angka 3 koefisien ini punyanya H sama punyanya F. NF3 ada 3 F-nya jelas. HF sekarang ada 3 juga. 6, gini ya. Kalau ada kebingungan tanyakan. F-nya di sini 1, tapi ada 3. Ada angka 3 di depannya, 3 HF. Berarti hanya ada 3, F-nya ada 3 juga. Itu ya, 6 ya. Nah, sekarang yang di kanan 6, yang di kiri 2. Gimana caranya yang 2 ini bisa jadi 6? Dikali 3 kan? Nah, kali 3-nya di mana nih? Kita cari yang ada F-nya. Oh, ini. Kali 3. Hasilnya 6. Nah, 1, 1. 3, 3. 6, 6. Setara. Ya, sekalian cek lagi. Caranya kayak gitu, Pak. Emang nggak ada rumus ini. Tidak ada rumus pastinya kayak gimana menyetarakan. Yang jelas, mau koefisiennya kalian ubah-ubah, bagaimanapun, yang penting jumlah tiap atomnya setara. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Any questions, guys? Nggak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti Mister post materinya di video recording sama materinya di GC. Dan di sini ada, nah ini yang belum kita bahas tadi ya. Silakan kalian coba kerjakan nanti setelah saya post di GC ya. Dicek. Tadi kan cuma 4 senyawanya atau 4 zatnya. Kalau ini ada 5 zat nih gimana nih? Semakin challenging gitu kan. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Let's have some reflection. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir tadi, dari skala 1 sampai 5, seberapa sulit materi kita hari ini? Menurut kalian aja. Silahkan bisa dijawab di kolom chat ya. 1 sampai 5 aja, 1 sampai 5. Kalau 1 berarti gampang banget, easy. Kalau 5 berarti susah banget.
4,9. Boleh sih 4,9 sih. Oke. Oh, ada banyak beberapa yang jawab, ada yang jawab 3, nggak ada yang jawab 1 nih. Masa sesusah itu ya? Siapa tahu ada yang jawab 1. Atau terlalu humble nih kayaknya kalau jawab 1 dikira sombong sama Mister. Enggak. Saya nggak mengira kalian sombong. Oh, kalau emang gampang ya gimana? Oke, kalau dari yang di kolom chat kebanyakan jawabnya 34 gitu ya. Ada yang jawab 4, juga, ada yang jawab 5 juga. Tapi sedikit, kebanyakan 3 sama 4. Nah, kalau begitu, bagian mana yang paling mudah? Menurut kalian, yang bagian apa? Kan tadi ada yang membuat susah ya, pasti ada dong yang mudah. Yang bagian mana nih? Oke, koefisien awal tadi, Sir. Oke, menentukan koefisien reaksi. Oke, itu yang gampang ya, menentukan reaksi baik. Yang pasti bukan yang menyetarakan ya. Oke, baik. Artinya menyetarakan levelnya lebih tinggi daripada cuma menentukan koefisien reaksi. Yang level tadi. Berarti yang buat kalian merasa kesulitan tadi yang jawab 4, 5, yang bagian mana ya? Menyetarakan. Nah, iya. Yang menyetarakan di bagian akhir, Sir. Oke, bagian akhir ya. Bagian akhir ya. Memang tidak ada rumusnya, jadi kalian pakai cara kalian masing-masing. Kalian boleh cari referensi di YouTube dan lain-lain. Kalau Mister dulu pakai cara selain tadi kan cara-cara nebak-nebak ya. Mister punya satu cara lagi, tapi sangat matematis. Memerlukan skill matematika tingkat tinggi, eliminasi substitusi kayak gitu. Nanti itu kapan-kapan aja ya, buat pengayaan. Baik, saya kira cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Thank you everyone for your participation. Mister udah screenshot dan catat siapa aja tadi yang izin, siapa yang sudah hadir. Nanti pokoknya kalau ada task di GC, silakan foto aja yang kalian catat tadi, upload gitu ya. Kalau nggak ada ya udah. Oke, itu aja dari Mister. Segala kekurangan dan kesalahan, Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir, kami Thank you, butuh sir. Sir. Assalamualaikum. Kami pakai laptop aja, Sir. Udah bisa ngumpul, Sir. Oh, ya nanti Nanti aja ya, Sir. Nanti aja di buku pasti ada kan? Nanti kalau Mister Sudah dicatat, Sir. Udah dicatat ya? Sudah. Ya, sip. Jangan sampai hilang. Nah, nanti Mister tinggal ambil aja. Kalau kesulitan untuk upload di GC ya. Oke. Oke, Assalamualaikum, see you Sir. everyone. Ya. Sip. Assalamualaikum.